أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita kembali bisa berkumpul, kembali bisa bermajlis untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tauhid, untuk mengetahui perkara-perkara syirik yang ini merupakan ilmu yang sangat kita butuhkan dan ilmu yang paling penting yang harus dipelajari dan diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, karena amalan seseorang akan baik tergantung dari tauhidnya. Ibadah seseorang akan baik kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung dari tauhidnya. Maka ini adalah asas dari ibadah. Ini juga asas dan pondasi dari dakwah semua nabi. Allah Subhanahu wa taala tegakkan langit dan bumi untuk menegakkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan tauhid. Para nabi alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah dan mereka disyariatkan untuk memerangi orang-orang kufar, tujuannya juga untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama, ay liwahidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi ahli tauhid dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk syirikan. InsyaAllah ta'ala kita kembali membaca kitab Hasyiyatu Kitab Tauhid dengan pembahasan yang masih berkaitan tentang babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Ini merupakan bab yang ke-20 ya, termasuk bab yang ke-22, yaitu bab yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis sihir. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, yang menjelaskan tentang beberapa jenis sihir, yaitu al-iyafah, wat-turuq, dan juga at-tiyarah. Kemudian kita lanjutkan dengan dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau membawakan perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasan rannatus syaitan. Qala Al-Hasan rannatus syaitan isnaduhu jayyid. Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah mengatakan Al-Hasan, yang dimaksudkan dengan Al-Hasan di sini adalah Ibnu Abil Hasan Al-Basri al-masyhur wasmu abihi Yasar al-Ansari maulahum. Ini dimaksudkan dengan Hasan di sini adalah Imam Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Abil Hasan Al-Basri, ulama yang terkenal, dan nama bapaknya adalah Yasar al-Ansari maulahum. Thiqatun faqih. Beliau adalah orang yang terpercaya riwayat-riwayatnya dan juga faqih. Beliau juga termasuk ulama yang sangat faqih. Fadilun, dan ulama yang memiliki keutamaan. Mata sanata 110 min al-hijrah. Beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah. Wa qad jawaza 90 sanah. Beliau umurnya lebih dari 90 tahun rahimahullah ta'ala. Fassara rahimahullah al-jibta bi ba'di afradihi. Beliau di sini menafsirkan, menjelaskan makna al-jibti dengan sebagian maknanya. Beliau menafsirkan
makna dari al-Jibti dengan sebagian maknanya. Qala al-musannifu adatus salaf yufassiruna al-lafdh al-'amma bi ba'd afradihi wa qad yakunu as-sami'u ya'taqidu anna dhalika laysa min afradihi wa hadha kathirun fi kalamihim jiddan yanbaghi at-tafattunu lahu. Intaha. Berkata al-musannif, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, adatus salaf, kebiasaan para salaf, terutama ketika mereka menafsirkan kalimat-kalimat yang ada di dalam dalil, baik itu Al-Quran maupun Sunnah. Yufassiruna al-lafdh al-'am bi ba'd afradihi, mereka menafsirkan, menjelaskan makna dari kalimat yang umum dengan sebagian dari maknanya. Ini kebiasaan salaf, baik ketika menjelaskan kalimat-kalimat dalam Al-Quran maupun dalil-dalil yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang mereka menafsirkan, menjelaskan kalimat yang umum dengan sebagian dari makna kalimat tersebut. Sekalipun kalimat itu memiliki makna yang banyak sebenarnya, tapi sebagian mereka terkadang hanya menyebutkan sebagian dari maknanya. Wa hadza katsirun wa qad yakunu as-sami' ya'taqidu anna dhalika laysa min afradi. Sebagian orang terkadang salah memahami dan mengira bahwa penafsiran itu bukan dari bagian dari makna kalimat yang umum itu. Sebagian orang akan mengira bahwa penafsiran itu bukan termasuk dari bagian dari makna kalimat yang umum tersebut. Wa hadza katsirun fi kalamihim jiddan yanbaghi at-tafattun. Dan ini sangat banyak di ucapan-ucapan para salaf, dan kita harus memahami ini. Salah satu contoh, misalnya selain al-Jibti ini sangat banyak kita dengarkan penafsiran ulama. Ada yang mengatakan mereka adalah tukang sihir, dukun, syaitan, ya, orang yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini adalah makna dari al-Jibti. Contoh yang lain, misalnya penafsiran dari Shiratul Mustaqim dalam surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Shiratul Mustaqim di sini adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan Sunnah, ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan para sahabat. Maka semua makna ini masuk ke dalam makna Shiratul Mustaqim. Maka selama makna yang disebutkan oleh para salaf tidak bertentangan satu sama lain, maka itu termasuk dari makna dari kalimat yang umum. Dan ini salah satu kaidah atau usul tafsir yang dijelaskan oleh para ulama untuk memahami penafsiran para salaf. Ya. Kalau kita tidak faham ini, bisa jadi kita beranggapan penjelasan para salaf itu bertentangan satu sama lain. Misalnya al-Jibti ada yang mengatakan syaitan, berarti ini berbeda dengan penafsiran ulama yang lain yang mengatakan al-Jibti adalah ma yu'badu min dunillah, sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mengatakan al-Quhan, al-Jibti adalah dukun. Tapi sebenarnya ulama-ulama kita terkadang menjelaskan maknanya dengan bagian dari makna kalimat-kalimat yang umum tersebut. Dan di sini Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan makna al-Jibti dengan apa? Rannatus syaitan. Kemudian Syekh melanjutkan, warranin huwa as-sautu waranna yarinnu raninan sautun wa sahun wa saha wa rafa'a sautahu bil buka. Warrannatu al-wahidah was-saut. Warranin itu adalah suara. Ranna yarinnu raninan sautun wa saha, dan juga bisa berarti soha, yaitu teriakan. Wa rafa'a sautahu bil buka, dan maknanya juga mengangkat suara tangisannya. Ya, ketika menangis dia angkat suara tangisannya. Warrannatul wahidah was-saut, dan rannah itu adalah mufrad dari ranin, dan maknanya adalah as-saut, suara. Walahu rannatun ay sayhatun. Kalau disebutkan dia memiliki rannah, maksudnya dia memiliki suara atau mengeluarkan suara.
Fal ma'na sautu tawajju'an wa taghayyudan. Maka makna dari rannah di sini adalah suara yang menunjukkan dia sakit. Ya. Suara yang menunjukkan dia kesakitan. Wa taghayyudan, dan suara yang menunjukkan dia marah. Suara yang menunjukkan dia sakit dan juga marah. Wa yadkhulu fihi kullu aswatil malahi wa ghairiha, dan masuk ke dalam rannatus syaitan semua suara-suara alat musik. Semua suara-suara alat musik atau suara-suara nyanyian itu juga masuk ke rannatu syaitan. Atau al-ghina Quran syaitan. Nyanyian adalah Qurannya syaitan. Ini makna rannah. Berasal dari kata ranin, yaitu artinya suara. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah suara syaitan yang menunjukkan dia tersakiti dan juga marah. Wa adhafahu ila, disandarkan kepada syaitan kesyirikan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan al-jibti artinya adalah suara syaitan, karena syaitan yang membisikkan orang untuk berbuat syirik, untuk melakukan sihir, untuk pergi ke dukun, untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Baqi ibn Makhlad fi tafsirihi wa ghairuhu anna iblis rannun arba'u rannat. Disebutkan oleh Baqi ibn Makhlad dan yang lainnya di dalam tafsirnya bahwasanya iblis memiliki 4 rannat. Dia memiliki 4 suara yang menunjukkan dia marah dan sekaligus dia tersakiti. Rannatun hina lu'in, wa rannatun hina uhbit, wa rannatun hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rannatun hina nazalat Fatihatul Kitab. Yaitu rannah yang pertama ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rannah ketika dia diturunkan dari surga. Kemudian yang ketiga, rannah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yang keempat yaitu ketika turun surat Al-Fatihah. Ini disebutkan oleh Imam Baqi bin Makhlad di dalam tafsir beliau bahwa syaitan memiliki 4 teriakan yang menunjukkan dia kesakitan dan juga marah. Pertama ketika dilaknat, kemudian ketika diturunkan ke bumi, ketiga ketika Nabi lahir, dan yang keempat ketika turun surat Al-Fatihah. Wa an Sa'id bin Jubair annahu lamma lu'ina taghayyarat suratuhu wa ranna rannatan fa kullu rannatin minha ila yaumil qiyamah. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan, syaitan ketika dilaknat bentuknya berubah dan dia kemudian bersuara atau berteriak, dan setiap teriakannya itu sampai hari kiamat. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ranna iblis wa jatama'at ilaihi junuduhu. Abdullah bin Abbas mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, iblis berteriak dan berkumpul bala tentaranya. Bala tentaranya datang berkumpul. Ini penjelasan ulama tentang makna rannatus syaitan. Tapi maksud dari Imam Al-Hasan Al-Basri di sini adalah rannatus syaitan, penafsiran atau salah satu makna dari al-jibt, yaitu suara syaitan untuk menggoda manusia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, terutama syirik atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau mengajak orang untuk melakukan sihir dan yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wali Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi Abu Dawud bitafsir al-madhkur biduni qawli Al-Hasan rahimahullahu taala. Ya, hadis ini termasuk didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang bagian dari jenis atau jenis-jenis sihir. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri, zada ma zada." Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari bagian dari ilmu nujum, maka dia telah mempelajari sihir. Zada ma zada, semakin dari bagian ilmu. Kata Syekh Abdurrahman An-Najdi, iqtabasa akhadha wa hasala wa alima. Iqtabasa artinya diambil. Al-ilma waqtabasathu idza pelajari ilmu, waqtabasathu idza alimathu. Dikatakan iktabasathu jika dia mempelajarinya. Artinya iktabasat artinya mempelajari. Wal qabsu asy-syi'latu minan iqtibas. Man iqtabasa syu'batan, barang siapa yang mempelajari bagian dari ilmu nujum, maka dia telah mempelajari bagian dari ilmu. Dan syu'bah artinya adalah ta'ifah, kelompok, atau maknanya juga al-qit'ah, bagian. Wa minhu al-haya'u syu'batun minal iman. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat iman. Wa lafdhu Abi Dawud, man iqtabasa ilma, yang mempelajari ilmu dari. Wa inna ma syabbaha sallallahu alaihi wasallam ilman nujum bi ilmi sihir aziz haram min as-sihri al-muharram ta'allumuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan ilmu nujum dengan ilmu sihir. Keharaman ilmu nujum ini artinya barang siapa yang mempelajari bagian dari ilmu nujum yang diharamkan, maka dia telah mengambil darinya. Wa lafdhu razin man iqtabasa baban min ilmin. Di lafaz Imam Razin disebutkan barang siapa yang mempelajari satu bagian dari ilmu nujum tanpa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah sihir. Fasarraha sallallahu alaihi wasallam bi anna ilman nujum min as-sihr wa qala ta'ala wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa ilmu nujum termasuk dari sihir. Dan Allah taala berfirman, wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Penyihir tidak akan pernah beruntung dari diri yang telah menyebutkan bahwa dia tidak akan pernah beruntung sekalipun dia menginginkan kebaikan dari sihir tersebut, yaitu kebaikan-kebaikan dunia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang diinginkan karena tidak akan pernah beruntung. Jadi dijelaskan oleh Syekh di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan ilmu perbintangan dengan ilmu sihir karena sama-sama ilmu ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kesamaan ilmu nujum dengan ilmu sihir, sama-sama mengakui ilmu gaib. Ya. Sama-sama mengetahui ilmu gaib yang dia kaitkan dengan perbintangan, yang itu merupakan bukan tanda atau bukan cara untuk mengetahui ilmu gaib. Karena sesuatu yang terjadi di alam letak bintang atau dengan pergerakan bintang, apa yang terjadi besok tidak bisa kita ketahui. Maka orang-orang yang pelajari ilmu nujum juga mereka mengakui memiliki ilmu gaib. Ini juga salah satu keutamaannya sebagaimana memiliki ilmu gaib. Rawahu wa sahhahu adz-Dzahabi wan Nawawi. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Dzahabi dan Nawawi. Wa rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Di lafaz Imam Ahmad disebutkan mazada zad, maka semakin bertambah ilmu sihir yang dia pelajari. Ay kullama zada al-muqtabisu min ta'allumin nujum zada iktibasuhu min syu'abis sihir. Semakin banyak dia pelajari dari ilmu nujum, maka semakin banyak dia pelajari dari bagian ilmu
sihir. Dan dari sisi dosa ya, semakin bertambah dengan semakin banyak ilmu yang dia pelajari. Jadi semakin sakti tukang sihir, maka dosanya semakin banyak. Ya, ilmu nujum juga semakin canggih dia, maka dosanya juga semakin semakin besar. Karena pelaku dosa sebagaimana juga orang-orang beriman, amalan-amalan mereka bertingkat-tingkat, begitu juga dengan mereka. Wa ziyadatu al-bu'du min Allah, dan semakin bertambah jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma ya'taqidunahu fi an-nujum min ma'rifati al-hawadith allati lam taqa' wa rubbama taqa'u fi mustaqbali zaman mithlu ikhbarihim biwaqti hububir riyah wa maji'il matar wa wuqu'il thal wa dhuhuril har wal bard wa taghayyuril as'ar wa nahwiha. Ya, perhatikan, dijelaskan oleh Syekh sekarang bentuk dari ilmu nujum itu seperti apa. Fa inna ma ya'taqidunahu fin nujum, yang mereka yakini dari ilmu nujum ini adalah mereka bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Kan terjadi padahal belum terjadi. Wa rubbama taqa'u fi mustaqbaliz zaman, atau kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang, seperti kabar mereka tentang datangnya angin atau turunnya hujan atau turunnya salju, atau dengan ilmu bintang itu mereka mengaku mengetahui datangnya panas dan dingin, atau dengan ilmu perbintangan itu mereka mengetahui perubahan harga. Ya, misalnya nanti 2021 akan terjadi kenaikan bahan bakar di seluruh dunia. Dari mana tahu? Dari disebutkan ilmu yang dia ketahui dari ilmu nujum. Ini yang dimaksudkan dengan ilmu nujum yang dilarang di sini. Atau dia mengetahui dengan munculnya bintang tertentu, berarti ini tanda akan lahir seorang. Dan ini ilmu perbintangan yang disebut dengan ilmu ta'thir. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, wa yaz'umun annahum yudrikuna ma'rifataha bi sayril kawakib wa ijtima'iha wa iftiraqiha batilun. Dan keyakinan mereka bahwasanya mereka bisa mengetahui dengan pergerakan bintang, kemudian juga berkumpul atau berpisahnya bintang, ya, ini merupakan ilmu yang batil. Ini adalah keyakinan yang batil. Ya. Sihir batil, sebagaimana pengaruh dari ilmu perbintangan yang seperti ini disebut dengan ilmu ta'thir. Apa? Ilmu ta'an, bahwa pergerakan bintang atau mendekatnya bintang satu sama lain atau menjauhnya bintang satu sama lain, mereka beranggapan punya pengaruh terhadap kejadian yang akan terjadi di alam semesta ini. Ya. Kalau bintang ini nampak pada bulan ini, maka akan terjadi ini. Jadi kejadian yang ada di alam semesta ini dikaitkan dengan bintang. Turunnya hujan dikaitkan dengan bintang. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ada hamba-hambanya yang kufur, dia mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Ya, turunnya hujan ini karena bintang ini dan itu. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kufur. Tapi kalau orang mengatakan mutirna bi fadlillah, ya, kami diturunkan hujan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mukminun bi. Ini adalah orang-orang yang beriman. Jadi ilmu perbintangan yang dilarang adalah ilmu nujum at-ta'thir. Ilmu perbintangan yang diyakini punya pengaruh dengan peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Biasanya terjadi gempa ini disebabkan karena bintang ini bergerak ke arah sana. Ya. Ini juga sama dengan zodiak yang kemarin ditanyakan. Ya. Jadi kalau dia lahir tanggal sekian, bulan sekian, maka dia dari sisi percintaan tidak akan pernah berhasil. Ini enggak berani nikah. Ya. Kalau dia berusaha
dia tidak nyocok jadi produsen, nyocoknya jadi buruh. Dan itu subhanallah dibaca oleh orang-orang yang mengatakan berpendidikan, disebutkan bintangnya, disebutkan ya. Masih mereka percaya. Maka mempercayai itu termasuk percaya kepada ilmu ta'thir seperti yang disebutkan ini. Bal huwa mimma sta'tharallahu bihi ya. Mengetahui peristiwa yang akan terjadi ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Ilmu tentang hari kiamat kapan terjadi hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan Allah yang menurunkan hujan dan Allah yang mengetahui kapan hujan itu turun. Ya. Kalau BMKG itu hanya memprediksi dari apa yang mereka lihat. Ini tidak termasuk kepada ilmu nujum yang dilarang. Mereka memprediksi dari cuaca atau perkiraan cuaca itu tidak termasuk. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang ada di al-arham, dari janin. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, walaupun sekarang ada alat USG, tapi yang diketahui dari alat USG ini sedikit. Ya. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui tentang janin, apa yang dibutuhkan oleh janin ini. Dia sebelum dia besar nanti laki-laki atau perempuan sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui semuanya. Maka wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di rahim setiap wanita. Jadi jangan mengatakan bahwa sekarang ini bukan menjadi ilmu kekhususan Allah lagi karena dokter mengetahui. Yang diketahui oleh dokter itu hanya sedikit tentang janin yang ada di rahim tersebut. Kadang juga apa yang disebutkan oleh dokter dari hasil yang dia periksa dari alat itu terkadang juga tidak semuanya benar. Kadang ada dokter mengatakan oh ini anaknya perempuan, ternyata yang keluar laki-laki. Padahal orang tuanya sudah beli baju. Terjadi. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesempurnaan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dilakukan besok. Tidak. Kita hanya berencana, besok saya melakukan ini dan itu. Tapi apakah kita bisa melakukannya besok? Kita tidak tahu. Ya. Apa yang akan kita lakukan besok bisa jadi kita berencana pergi ke suatu tempat, ternyata kita tidak jadi pergi. Ya. Atau kita pergi ke tempat yang berbeda. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada orang yang mengetahui di mana dia meninggal dunia. Ya. Di mana dia meninggal dunia? Apakah di rumahnya atau di saat dia melakukan perjalanan? Tidak ada yang tahu. Makanya sekarang banyak juga tersebar di masyarakat kita. Ada yang mengatakan ada orang-orang yang mengetahui kapan dia meninggal dunia, sehingga dia pamit ke keluarganya bahwa saya sebentar lagi akan meninggal dunia. Maka ini dusta semuanya. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mengabarkan kepada, seandainya ini ilmu yang bisa diketahui, maka Rasul akan beritahukan kepada para sahabat jangan mereka pergi jauh-jauh dari beliau karena sebentar lagi beliau akan meninggal dunia. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abu Bakar sedang pergi. Sehingga beliau telat mengetahui kabar meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan meninggalnya, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasalam, "Wa la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah." Wala ya'lamu mata ya'til mataru illa Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada pada besok hari kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika min ilmi an-nujum alladhi yu'rafu bihi az-zawal wa jihatil qiblah wa nahwi dzalika فغير داخل فيما نهي عنه قال تعالى وبالنجم هم يهتدون. Adapun apa yang diketahui dari apa yang disaksikan dari ilmu perbintangan untuk mengetahui sesuatu yang hilang, ya, untuk mengetahui zawal,
ya, untuk mengetahui akhir musim dan awal musim misalnya, atau untuk mengetahui kiblat dan yang lainnya, maka tidak termasuk dari ilmu bintang yang dilarang. Dan ini disebut ilmu nujum at-tasyir. Kalau tadi yang pertama apa? At-ta'thir. Yang orang meyakini pergerakan bintang itu punya pengaruh dengan kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Kalau at-tasyir ini melihat pergerakan bintang untuk mengetahui arah kiblat, ya, untuk mengetahui datangnya musim tertentu. Yaitu mereka jadikan sebagai tanda saja. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka bisa mengetahui arah. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW jenis sihir dengan kesamaan yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kita lanjutkan, walin nasa'i min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka ilaihi. Di dalam riwayat Nasa'i dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yakni marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis ini sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nasa'i huwa al-Imam al-Hafidh Ahmad bin Sunan al-Kubra yang lainnya. Beliau meriwayatkan jumlahnya. Ya. Ini kebiasaan para ulama kita dahulu. Mereka memiliki guru yang sangat banyak. Karena mereka kalau sudah mengambil ilmu dari satu ulama di suatu tempat, mereka pindah lagi ke tempat yang lain, begitu seterusnya, sehingga guru mereka banyak. Ya. Dengan demikian mereka bisa mengambil manfaat, banyak guru itu banyak. Ya, karena masing-masing guru bisa jadi punya kelebihan. Yang terkadang ini keistimewaan dari sisi akhlaknya, ini dari sisi ilmunya yang sangat kuat, ini dari penyampaian yang sangat baik, mudah kita paham. Ya. Jadi guru-guru itu jangan dibanding-bandingkan, tapi kita ambil apa yang bisa kita ambil manfaat darinya, dari akhlaknya, ya, dari cara dia menyampaikan, dari cara dia menjelaskan. Kita mengambil faedah dari ilmu-ilmu yang dia sampaikan dan seterusnya. Ya. Jangan cari guru yang sempurna. Salah satu yang menyebabkan orang berhenti belajar, mencari guru yang sempurna. Ya. Mencari guru yang sempurna. Ya, bukan semata-mata ingin menuntut ilmu. Ya, terkadang kita belajar, datang ke suatu pengajian, oh ini enak kita ngaji di sini, penyampaiannya enak. Yang dilihat apa? Penyampaiannya. Kalau ngaji di sini ngantuk kita, suaranya kecil. Ya, kalau kita mau cari guru seperti ini, yakin antum tidak akan pernah belajar. Karena ilmunya sedikit. Yang tempat dia belajar sedikit. Karena yang guru yang sempurna itu sedikit. Ya. Kita kalau ingin belajar, maka carilah ilmunya. Kalau ilmu yang disampaikan, dengarkan. Sabar dengan segala itu. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa yang tidak sabar merasakan pahitnya ilmu walaupun sebentar, dzaqa ta'mul jahli tula hayatihi 80 sana. Hadis yang paling sulit ini. Kembali kepada beliau 88 tahun. Aqada uqdatan. Barang siapa yang mengikat tali kemudian meniupnya, maka dia telah melakukan sihir. Al-uqdatu jam'uha uqadun wa hiya ma taqiduhu as-saharah wa yuqalu laha azimah aidan. Al-uqdah jamak dari jamaknya adalah uqadun. Maksudnya adalah tali yang diikat oleh penyihir, dan juga disebut dengan azimah, yaitu disebut juga dengan azimat atau buhul. Wa dzalika anna as-saharata idza aradu amal as-sihr aqadu al-khuyut wa nafathu ala kulli uqdah hatta yan'aqida ma yuridunahu min as-sihri bi idznillah ta'ala. Disebutkan demikian karena penyihir jika dia ingin melakukan sihirnya, maka dia mengikat benang atau tali, kemudian ditiup. Setiap ikatan itu dia tiup, sehingga apa yang dia inginkan
terikat di ikatan tersebut tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walihada amara Allah bil isti'adati min syarrihim fi qawlihi wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari keburukan tiupan-tiupan tukang sihir di tali-tali yang mereka ikat. Yakni as-sawahir allati yaf'alna dzalika, yaitu tukang-tukang sihir yang melakukan demikian. Ini kebanyakan tentunya. Walaupun media yang digunakan oleh penyihir untuk menyihir orang bermacam-macam, tapi kebanyakan tukang sihir itu menggunakan ikatan tali yang diikat. Wa nafsu huwa an-nafhu min ar-riq wa huwa dun at-tafal. Dan yang dimaksudkan dengan an-nafas, ya, an-nafas itu adalah tiupan yang disertai dengan sedikit air liur. Itu nafas. Dan dia di bawah dari at-tafal. Kalau tafal tiupan yang disertai dengan air liur yang lebih banyak. Kalau al-busaq itu lebih banyak lagi. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, yang mana membedakan an-nafas, at-tafal, al-busaq? Ya. Jadi an-nafas itu tiupan yang disertai dengan sedikit air liur. Dun at-tafal, dan dia di bawah at-tafal. Kalau tafal sedikit lebih banyak. Wan nafas fi'lus sahir, dan nafas ini adalah perbuatan tukang sihir. Fa idza takayyafat nafsuhu bil khubuth wasyarr alladhi yuriduhu bil mashhur wa yasta'inu alayhi bil arwahil khabithah nafakha fi tilka al 'uqadi nafkhan ma'ahu riqun fayakhruju min nafsihi al khabithah nafsun mimma zajja lisyarri wal adha muqtarinun bir riq al mumazij lidzalika. Jika tukang sihir ini mengumpulkan keburukannya, ya, yang dia inginkan pada orang-orang yang dia sihir, kemudian minta tolong dengan ruh-ruh yang jahat dari jin dan syaitan, maka dia meniup di buhul tadi dengan tiupan yang disertai dengan air ludah. Kemudian keluarlah keburukan dari dirinya bercampur dengan air ludahnya. Wa qad yatasa'adu huwa war-ruh asy-syaitaniyyah ala adal mashhur fa yusabbibuhu as-sihr bi idnillahi al-qadari al-kauni la-syar'i. Yang terkadang dia dibantu oleh ruh-ruh syaitan sehingga menyebabkan orang yang disihir kena dengan sihir ini, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala al-qadari al-kauni, bukan syar'i, ya. Jadi sihir itu bisa mempengaruhi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala secara kauni, bukan secara syar'i. Sebab kalau secara syar'i tidak mungkin, karena ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ikhwan fillah, apa yang terjadi pada hari-hari ini dibicarakan oleh banyak orang tentang penyebaran virus corona, ya, menyebabkan sebagian orang ketakutan. Kita tidak boleh berlebihan, ya. Kita tidak boleh berlebihan, dan sikap yang syar'i adalah sikap yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama kita harus yakin semua bentuk musibah, bencana terjadi di alam semesta ini karena dosa. Maka cara untuk menghadapinya pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan melakukan sebab, dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menghindarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Farr minal majzum kama tafirru minal asad." Menghindarlah dari majzum, itu jenis wabah yang bisa merusak badan seorang apabila dia kena. Sebagaimana engkau menghindar dari terkaman macan. Jangan orang mengatakan saya tawakal ala Allah kemudian, ya, ini bukan tauhid namanya, ini bodohan namanya. Ya. Nabi SAW mengatakan menghindarlah dari wabah sebagaimana engkau menghindar dari terkaman macan. Ya. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan, idza sami'tum bihi fi ardin fala taqdumu alaihi. Kalau engkau dengarkan wabah ini ada di suatu tempat, maka jangan datang ke tempat tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa anta fiha fala takhruju minhu firaran minhu. Dan jika terjadi di suatu tempat dan kamu ada di tempat itu, maka jangan keluar dari tempat itu untuk menghindar darinya. Ini cara-cara syar'i yang diajarkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita yakin semuanya ini terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berlebihan, ya. Sehingga ketakutan berlebihan, tidak berani ke masjid padahal dia sehat. Di masjid juga dengar orang bersin sedikit lari. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengambil sebab-sebab untuk menghindari hal-hal tersebut, ya. Apa yang diarahkan oleh dan menghindar dari segala bentuk penyakit, ya. Jadi kita harus wasap. Jangan kita remehkan, kita bertauhid, tawakal ala Allah. Ini bodoh namanya. Atau ada yang terlalu takut sampai nggak berani keluar dagang, nggak berani pergi ke masjid, ya. Padahal di sekelilingnya aman-aman saja, ya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terhindar dari segala bentuk keburukan, segala bentuk penyakit, dan semoga saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga segala bentuk kegiatan mereka bisa seperti semula. Karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.